dan menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan dibaca nih, jangan dipelintir lagi nanti, diciptakan Ammar bin Luhai. Sementara orang-orang mengira yang diciptakan Ammar itu adalah sesuatu yang baru dan baik serta tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah patah-patah Ki, suaramu Ki, patah-patah. Suaramu patah-patah. Sebentar. Sinyal kayak ngelag. Bukan headsetmu Ki, masalah itu headsetmu. Patah-patah. Waktu saya. Ya udah suka kamu, aku mengingatkan aja. Ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kamin di hadapannya. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, meretuk dan sujud di hadapannya. Selamat datang ke kebenaran. Ini ajaran siapa tadi? Ammar bin Luhai. Kita lihat di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, meretuk dan sujud di hadapannya. Selamat datang di kebenaran. Langsung kalau banyak gitu, aku ini masih mengeluarkan sedikit karena tidak perlu langsung panik begitu ya teman-teman. Nah, masalah menyumbangkan manusia. Loh, Tuhan kami sendiri yang datang ke dunia ini untuk menghapus kutub dosa. Dengan apa? Dengan darahnya yang mahal di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Dia menebus kami dengan darahnya yang mahal. Beda. Yang buat dosa siapa? Suaramu nggak jelas dibebankannya kemana? Suaramu kayak mana Soki di perangkat? Teman-teman di bawah suara saya aman nggak? Teman-teman di bawah Kok suara saya aman nggak? suruh kemari. Sebentar, teman-teman saya. Iya jauh, suaranya jauh ini. Suaramu jauh. Aman nggak teman-teman? Suara saya? Jauh suara. Nggak percaya. Udah suka kaulah, suka kaulah. Sebentar, jangan marah sebentar, mau ganti dulu, ganti. Iya, kita ingatkan bahkan suaranya memang jelas, tapi jauh suaranya jauh. Iya, terima kasih banyak. Iya. Sabar. Syukron Bang Hana, jazakallah khair. Sabar. Bagusin dulu lah perangkatmu, bagusin dulu. Yang pertama tadi Ki, suara kau tuh terputus-putus. Perangkatmu itu mendesir dia, sercet. Headset aramu itu, soundcardmu. Yang kedua, apa? Ini ekonya tinggi kali. Aman ini. Ekonya tinggi kali. Ini aman nggak? Ini aman nggak? Nah, ini cocok. Aman ya? Aman. Oke. Dipotongnya banyak waktu. Bukan motong loh Ki, biar dapat poinnya. Nanti kok ngomong aku nggak denger cemana, cobalah. Oke, ini suaraku jelas? Jelas suaraku? Oke, ya. Si Oki teman-teman kehabisan data. Apalah pula urusannya? Perbuatan dari orang-orang Quraisy jahil zaman dulu dengan umat Islam apa urusannya? Pula urusannya Ammar bin Luhai dengan ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Apa alasannya? Apa korelasinya? Gak ada. Yang gak aja mau kau cocok-cocokkan. Dengar Dinda ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu guna merusak ajaran Ibrahim alaihissalam. Memang begitu orang setelahnya. Seluruh nabi-nabi terdahulu berupaya dirusak ajarannya. Jangankan ajarannya Ibrahim, ajarannya Isa saja, berupa dirusak oleh Paulus. Paulus berupaya merusak
merusak ajarannya Yesus. Yesus menyampaikan dalam Markus 12 nomor 29, selaras dengan Ulangan 46 nomor 4, hukum yang utama Tuhan Allah kita itu Esa. Yesus juga mengatakan Tuhan Allah kita itu Esa. Lalu Paulus berubah ajarannya dalam Roma 14 nomor 9, di mana Tuhan itu hasil pilihan dari Paulus. Untuk itulah Yesus mati lalu bangkit agar menjadi Tuhan. Referensi data kau tertolak. Karena apa? Data yang kau berikan itu historikal sejarah tanah Mekah. Dengar Dinda, ini data aku kasih sama kau. Dalam surah Al-Baqarah 125, kami ini mengikuti bilahnya Ibrahim. Bukan mengikuti orang kafir Quraisy, bagian Quraisy pada saat itu. Salah kau. Ini Al-Baqarah 125. Nih datanya Dinda, aku kasih samamu. Nih. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yaitu Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Jadikanlah sebahagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, serta yang ruku dan sujud. Ibrahim yang mengenalkan tawaf di Ka'bah. Lalu ajaran itu berupaya dirubah oleh orang kafir Quraisy pada saat itu. Data yang kedua dalam surah Al-Hajj ayat 27. Nih. Nanti jawab pertanyaanku Ki ya. Aku bertanya nanti samamu. Al-Hajj 27. Referensinya itu dari Ibrahim, bukan kafir Quraisy. Ya, Al-Hajj 27. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Luar biasa. Jadi Dinda, ya, bukan kami yang mengikuti pagan Quraisy pada saat itu, tapi pagan Quraisy yang berupaya merusak ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang kutanya samamu, jika memang konsep penebusan dosa dengan menumpahkan darah anak manusia, yaitu Yesus itu sendiri, sebut satu ayat dalam Biblemu di mana Bapa yang mengutus Yesus atau bahkan Yesus itu sendiri mengajarkan menumpahkan darahnya untuk menebus dosa manusia. Sebut satu ayat di mana Bapa yang mengutus Yesus atau Yesus sendiri memperkenalkan konsep menumpahkan darah manusia untuk menebus dosa dia, untuk menebus dosa kalian. Ingat Dinda ya, aku maunya dari lisan Yesus, bukan dari lisan Petrus, bukan dari lisan Matius, bukan dari lisan Markus, bukan pula dari lisan si Paulus, bukan. Ya. Dari Bapa atau dari lisan Yesus sendiri memperkenalkan konsep penebusan dosa dengan menumpahkan darah anak manusia. Sebut, jika tidak ada fix ajaran kalian mengikuti ajaran pagan dari Yunani pada masa itu. Makin terbongkarlah aib agamamu Ki, terbongkar Ki. Banyak yang mu'alaf malam ini, takbir, Allahu Akbar. Malam ini akan banyak yang mu'alaf, akan terbongkar ini ajaran bagannya si Oki ini, bongkar. Silakan. Jangan buang-buang waktu, langsung silakan, aku mute. Oke. Ya, di mute. Ya. Beginilah kalau diskusi dengan mereka itu teman-teman. Jadi jawaban itu dibatasi. Namanya di dalam Alkitab, siapapun yang menulisnya itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Kenapa kau batasi pula jawaban saya? Malam ini teman-teman banyak yang mu'alaf katanya. Berat ya teman-temannya, berat sekali. Oke, kita langsung jawab ya teman-teman. Kita langsung jawab teman-teman. Gampang kali pertanyaanmu Faruk.
Nggak ada kak yang lebih susah baru. Aduh. Memang berat ya teman-temannya. Memang berat si Faruk ini. Oke, kita langsung jawab pertanyaan Faruk siang ini ya teman-teman. Sebentar kita tunjukkan dulu datanya. Di dalam yang pertama saya sebutkan di dalam Efesus dulu ya teman-teman ya. Saya mau bawakan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jelas ya Faruk ya. Itu satu data saya tunjukkan di dalam kepada Faruk, terus di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Sebab oleh dosa kita dia tertikam. Sebentar saya bukakan dulu ya, saya kurang hafal ayatnya. Yesaya 53 ayat yang kelima. Sebentar teman-teman, kita buka dulu datanya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, kami ditebus dengan darahnya yang mahal. Gampang baru menjawab pertanyaan itu. Gampang kali baru. Jangan coba batasi jawaban saya. Jangan coba batasi jawabnya ya Faruk Sianibar ya. Aduh, berat ya teman-temannya. Inilah kebiasaan. Nah, mulai ya Faruk ya. Mulai, oke saya tambahkan lagi teman-teman. Datanya kalau Faruk. Tapi habis ini aja kalau dia membantah baru kita tambahkan lagi ya. Baru kita tambahkan lagi. Baru. Saya mau bertanya dengan Faruk. Seperti yang saya sampaikan tadi definisi berhala itu. Segala sesuatu yang dianggap mistik dan tidak dapat digantikan oleh yang lain. Makanya saya sampaikan tadi, kalau patung Tuhan Yesus itu diganti 1000 kali pun, itu tidak masalah bagi kami. Tidak masalah bagi kami. Pertanyaan saya dengan Faruk Sianibar, Hajar Aswad itu boleh diganti atau enggak Faruk? Ya, kalau misalnya ada apa-apa dengan Hajar Aswad itu boleh diganti dengan yang lainnya Faruk. Nanti Faruk jawab menggunakan data dan dalil ya teman-teman ya. Nah, terkait dengan narasi Faruk tadi teman-teman, nanti saya mau tunjukkan ya siapa yang menyumbangkan orang lain untuk menebus dosa. Nanti saya tunjukkan data dan dalilnya. Tapi setelah ini teman-teman, setelah ini kita akan tunjukkan data dan dalilnya teman-teman, di mana menebus dosa itu dengan menumbalkan orang lain. Tapi saya mau membawakan satu hadis dulu di dalam Abu Daud 3627. Kita berbicara tentang patung dan berhala ya makanya. Sebentar, Abu Daud 3627. Rasulullah bersabda, Jibril alaihi wasallam datang menemukan dan berkata, di malam aku datang untuk menemui dan tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali patung yang ada di atas pintu di dalam rumah. Pertanyaan saya, kenapa ada patung baru? Kenapa ada patung di atas rumah, di atas pintu ini baru nanti jawab ya? Kok bisa ada patung ini? Itu nanti jawab. Itu yang kedua. Pertanyaan saya dengan Faruk Sianibar. Yang kedua, apa korelasinya? Apa urusannya? Apa yang dilakukan Amer bin Luhai itu dengan iman kami? Masih dilakukan nggak tradisi itu sampai sekarang? Muter-muter itu masih dilakukan nggak? Kalau saya menunjukkan Faruk dengan data dan dalil, tunjukkan saya Milah Ibrahim itu salah satunya adalah kawat muter-muter Ka'bah yang diciptakan oleh Ibrahim. Mana datanya? Kalau saya tunjukkan tertulis secara eksplisit di situ tertulis diciptakan Amer bin Luhai. Di mana kawat muter-muter Ka'bah itu tertulis eksplisit diciptakan Ibrahim. Tunjukkan saya data dan dalilnya. Ya, jangan kau cuma modal asumsi. Oke, silakan Dinda. Waktu mempersingkat waktu. Ayo teman-teman, gas teman-teman. Oki ini kalau kalah PK pasti merajuk ini. Kalau kalah PK ini. Oke, teman-teman masih ingat kan? Baik yang Islam maupun Kristen masih ingat kan pertanyaanku kan? Masih ingat kan? Sebut satu ayat di dalam Bible di mana Bapak maupun Yesus mengajarkan menumpahkan darah manusia untuk menebus dosa. Aku nggak mau dari tulisannya Matius.
Aku nggak mau dari perkataannya Markus, Lukas, Yohanes, bahkan dari perkataannya Paulus. Aku nggak mau. Aku maunya perkataannya Yesus. Lalu kau berikan data kitab Efesus. Itu surat Paulus untuk orang di Efesus. Kau baca Efesus 1. Dari Paulus. Aku nggak minta dari Paulus. Makanya aku bilang, boleh saja Oki kau jadi Kristen. Tapi di waktu yang bersamaan kau jangan jadi penipu. Kau akui saja Oki, bahwasanya Yesus tidak pernah mengajarkan menumpahkan darah manusia, bahkan darahnya sendiri untuk menebus dosa manusia. Nggak pernah. Jangan menipu. Lalu kau berikan lagi data di kitab Yesaya. Kau udah lari kemana-mana Ki. Cari pegangan kau kemana-mana. Sampai kitabnya Yahudi pun kau jadikan pegangan kau. Kitab Yesaya itu kitab Yahudi, bukan kitab pemakan babi. Tahu malu kau sikit Apa pula urusan kau dengan kitab Yahudi? Yang kedua, di kitab Yesaya Yesusnya belum lahir. Aku minta pernyataan dari Yesus. Aku akan kejar kau Ki, sampai kau jujur mengatakan di dalam Bible baik Bapak maupun Yesus tidak pernah mengajarkan menumpahkan darah manusia untuk menebus dosa manusia. Tidak pernah. Dan data yang kau berikan lagi dalam 1 Korintus 6:20 itu kembali lagi tulisan Paulus. Makanya aku bilang, kalian ini bukan percaya sama Yesus tapi percaya kepada Paulus. Kalau kalian ditanya tentang iman kalian, yang keluar itu tulisan-tulisan dari Paulus. Makanya aku bilang, ketika Paulus berupaya merusak ajaran dari Yesus, kau percaya dengan tulisan-tulisan Paulus dan menjadikan tulisan Paulus bagian dari iman kau. Terus kau tanya, andaikan Hajar Aswad dipindahkan dari sana, apakah kami tetap melaksanakan haji? Tetap, karena rukun Yaman itu adalah sunnah. Yang enggak aja. Sejarah mencatat Hajar Aswad pernah hilang Oki. Pernah hilang Hajar Aswad. Tapi Nabi Muhammad SAW dan para pengikut milah Ibrahim tetap melakukan tawaf. Kalau kau mau pergi kau ke Mekah sana, pergi kau Mekah sana. Ambil itu Hajar Aswad itu, ambil. Kau bawa pulang Hajar Aswad itu kalau kau bisa. Kami tetap sholat. Bahkan Ka'bah itu ada yang dipindahkan ke Kalimantan, arah kiblat kami tetap ke sana, bukan ke arah Kalimantan. Mau kau cincang-cincang pun batu Hajar Aswad itu, mau kau pecahkan pun itu, nggak mengaruh sama kami. Sekarang ku tanya, kalau di depan kau, ku patah-patahkan patung Yesus, kalian laporkan nggak aku? Kena pidana nggak aku? Kena pidana. Ratu Ento aja nunjukkan gambar gondrong aja pun kena pidana dia kok. Ngotot kalian bilang itu Tuhan kalian kok. Pegang cakap aku, pergi kok ke Mekah sana, kok injak-injak aja soal Hajar Aswad sana. Kok pecah-pecahkan Hajar Aswad sana kalau kau mampu. Syariat Islam tetap berjalan, kami tetap sholat, kami tetap tawaf. Dan yang ketiga pertanyaan kau tadi tentang apa? Amr bin Luhai. Gak ada korelasi jadinda. Aku sudah kasih kau tadi data dalam surah Al-Baqarah 125. Ibrahimlah yang memperkenalkan tawaf di sekitaran Ka'bah. Yang masa duluan ya itu Ibrahim. Setelah itu masa dari Amr bin Luhai. Gak ada korelasinya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini adalah Paulus generasi kedua. Generasi kedua. Paulus berhasil menyesatkan manusia dengan iman Kristen. Amr bin Luhai berupaya menyesatkan orang Mekah yang mengikuti ajaran Ibrahim. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, patah ajaran Amr bin Luhai. Dikembalikan ajaran itu, syariat itu sebagaimana yang dilakukan dan juga diminta oleh Ibrahim kepada Tuhannya. Sekarang Ki jawab Ki. Sebut satu ayat dalam Biblemu di mana Bapak maupun Yesus mengajarkan konsep penebusan dosa dengan menebus dosa dengan menumpahkan darah manusia. Silakan. Jujur laki, diskusi jujur. Sebentar. Jujur ya, jangan bohong lah, jujur lah. Sebentar, kita langsung jawab. Ya silakan. Oke.
Kita langsung jawab ya teman-teman ya, makanya saya nggak bawa ayat ini tadi habis ini aja. Oke, Matius 26 ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa Baruk? Untuk pengampunan dosa. Jeda selamatkan kebenaran. Untuk apa ini? Oi, ini tulisan apa? Kau bilang ini tulisan siapa lagi nanti nomor? Hah? Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan apa di sini? Pengampunan dosa. Makanya baru kalau kami punya Alkitab, itu kami sanggup menjawabnya. Tadi saya berikan Efesus 1 ayat 7 ditolak. Memang benar teman-teman, makanya saya bilang setelah ini aja saya tambahkan lagi. Yesaya 53 ayat yang 5 langsung keringat dingin. Langsung keringat dingin. Baru ingat, saya menggunakan konsep yang sama dengan kau. Kau membatasi jawaban saya. Yang saya tanya Baruk, nih, di dalam Al-Quran tadi yang kau bawakan ada nggak tertulis seperti ini? Kalau tawa putar-putar Ka'bah itu Baruk, kalau tawa putar-putar Ka'bah itu diciptakan Ibrahim. Yang saya tanya ini loh, kata diciptakan di sini loh, kalau di sini ada tertulis diciptakan. Ini saya batasi kau, sama seperti kau membatasi jawaban saya. Yang saya tanya di mana tertulis kalau tawa putar-putar Ka'bah ini diciptakan oleh Ibrahim, itu yang saya tanya Baruk. Kau. Hah? Sedih, nangis, WA dulu, nanya dulu. Ini loh jelas-jelas tertulis. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amr bin Luhai. Di antara upacara penyembahan berhala itu yang mereka lakukan, yang pertama, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kamit. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala. Yang saya tanya dengan Baruk yang ganteng, yang longor-longor dikit, di mana tertulisnya kalau itu diciptakan oleh Ibrahim di dalam imanmu? Mana? Jangan kau putar sama kemari, jujur lah Baruk, jujur lah. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, dari tadi ya, saya tidak bertanya, kalau misalnya Ka'bah itu dipindahkan, makanya kalau orang ngomong, kau dengarin, kau bersihkan dulu telingamu. Itu. Yang saya tanya, kalau Hajar Aswad itu diganti, boleh apa enggak? Bukan dipindahkan. Jawab kemana-mana. Astaga Baruk. Ya ingat ya teman-temannya, definisi berhala itu sesuatu yang dianggap mistik dan tidak bisa digantikan. Makanya saya bilang, kalau patung Tuhan Yesus itu rusak bahkan diinjak Baruk sekarang, itu tidak masalah. Pegang ya. Pegang bisa diganti. Pegang ya. Sebentar. Tiap waktu saya dengan tujuan misalnya ini ada patung Tuhan Yesus misalnya di belakang sini, ini udah rusak. Saya mau ganti dengan perlunya saya ganti, nggak ada masalah untuk saya. Kenapa? Aku mau injak-injak patung Tuhan Yesus itu ya mau silakan. Kalau mau melakukan itu, silakan Baruk, nggak masalah untuk kami. Ya kalau dia melaporkan kan itu kan lambang kami. Nah, Sujud menggunakan itu. Itu baru rasanya kalau misalnya kita putih jangan laporkan kalau misalkan lambangnya yang ada tulisannya itu kita laporkan jangan kesana kemari makanya beginilah teman-teman diskusi dengan orang yang tidak tertib. Kalau kita mute. oh sorry lupa. Dia itu udah mati. Berat. Faruk bin Longor ini berat ya teman-teman ya. Baruk. Jawab pertanyaan saya pakai data dalil. Di mana Ibrahim menciptakan tawaf mutar-mutar Ka'bah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Hajar Aswad itu bisa diganti atau tidak? Kau jawab pakai data dan dalil. Kedengar kok Baruk. Pakai data. Ingat, pakai data. Ketika saya menjawab pertanyaan, saya jawab pakai data. Saya tidak mau asumsi. Kau jawab pakai data. Ya? Kau batasi jawaban
Jawaban saya, sekarang saya batasi jawabanmu. Standar yang sama saya lakukan. Silakan. Aduh, Oki. Ilmu lama kau bikin Ki, nggak masuk aku dalam framingan kau Ki. Silakan lanjut Dinda. Lanjut. Ya. Makanya Ki, ya, akal kau yang nggak nyampe, tapi orang yang kau salahkan, ya. Kau tahu nggak arti kata tawaf? Hah? Tahu nggak kau arti kata tawaf? Kau tanya pula lagi, sebut satu ayat di mana Ibrahim menciptakan tawaf keliling-keliling Ka'bah. Boros kalimat kau, boros. Aku udah kasih sama kau tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Ibrahimlah yang pertama kali memperkenalkan keliling Ka'bah. Lalu ya Amr bin Luhai berupaya merubah ajaran itu. Dengan dia merubah syariatnya pada saat itu, mereka bertelanjang sambil qomat kamit. Itu bukan diajarkan atau diharapkan oleh Ibrahim yang tertulis dalam surah Al-Baqarah 125 dan di dalam surah Al-Hajj ayat 27. Nih, kutunjukkan nama kau datanya nih. Kau habis waktu ngurusin kau sengaja kau bikin kayak gitu. Nih 125. Zamannya Ibrahim itu lebih duluan daripada Amr bin Luhai. Ya enggak aja kau. Daftar patah engkau itu nih. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul bagi orang yang bagi manusia. Nih. Jadikan sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, serta yang ruku. Ibrahim yang pertama kali memperkenalkannya. Gitu loh. Ini kok nge-lag ya? Nah, sekarang ini. Nih, aku tadi tanya sama kau Dinda, sebut satu ayat di mana Yesus mengajarkan menumpahkan darah anak manusia untuk menebus dosa. Nih, tapi data yang kau kasih dalam Matius 26 nomor 28 ini nggak nyambung Dinda. Makanya aku bilang kau boleh jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu. Ya. Ini Matius 26. Nih. Yesus gak menumpahkan darahnya Dinda. Ini perumpamaan roti yang dilakukan dia dalam perjamuan kudus. Nih satu perikop aku kasih nih. Penetapan perjamuan kok patah-patah sinyalnya ya. Penetapan perjamuan kudus.